Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Wahidun. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai tugas dari kinetika metalurgi bagian reaktor ya. Nah, tugasnya itu diketahui debit masuknya itu 7 liter per menit, debit keluarnya juga 7 liter per menit. Terus garam yang dimasukkan itu 0,1 kg per menit. Nah, diketahui pada tabung reaktornya itu ada massa garamnya 8 kg dengan volumenya 100 liter. Nah, dari sini kita bisa cari CA dalam reaktor itu kan tinggal massa dibagi volume. Massanya 8, volumenya 100. Jadi kadar di reaktor pada kondisi waktu 0 atau belum ada CA in Q in atau Q out itu adalah 0,08 kg per liter. Nah, kemudian kita juga bisa cari kadar atau konsentrasi dari yang masuknya CA in-nya. Itu caranya Q garam dibagi dengan Q in. Q garamnya itu adalah 0,1, Q in-nya itu adalah 7. Jadi tinggal 0,1 kg per menit dibagi 7 liter per menit karena pembagian nanti semua jadi 1 per ya. 0,1 atau 1 per 10 dibagi 7. Kalau dibagi 7 berarti dibalik jadi perkalian dikali 1/7. 1/10 dikali 1/7, 1/70. Kemudian kaki per menit ini karena pembagian jadi ditukar menit per liter. Nah, ini menit di bawah, ini menit di atas, coret-coret satuannya menjadi kaki per liter. Kemudian kita cari massa yang masuk. Oke, massa yang masuk itu tinggal dari kadar yang masuk dikalikan dengan volumenya. Oke, kadarnya kan udah ketemu 1/70 ya. 1/70 kaki per liter dikali volumenya adalah 100 liter. 1/70 kali 100 ya 100/70 atau disederhanakan menjadi 10/7. Kaki per liter kali liter, liternya habis tinggal kaki. Jadi 10/7 kg. Pertama kita pakai persamaan 2 dulu, dimana persamaan 2 itu satuannya harus pakai kaki ya buat massanya. Oke, berarti ini dMA per dt sama dengan MA in dibagi volume dikalikan Q in dikurangi MA out dibagi volume dikali Q out. Nah, di mana kita lihat nih ilustrasi dari tabung reaktor. Sebentar, nih. Nah, jadi ilustrasinya kayak gini. CA in ya, CA in sama Q in yang masuk. Terus ada CA dengan C out. Jadi CA yang di sini dengan CA out itu kan sama ya. Nah, jadi kita bisa tulis kalau massa di sini sama massa yang keluar tuh sama, entah massa Q out atau CA out-nya itu pasti sama. Nah, jadi buat MA out kita nanti tulisnya MA aja. Nah, jadi DMA sama dengan per dt sama dengan MA in. MA in-nya adalah 10/7. 10/7 dibagi volume, volumenya 100 dikali Q in. Q in-nya adalah 7. Jadi seperti ini, 10/7 kali 7 bagi 100 dikurangin MA out. Karena MA out tadi kita sama ya dengan MA, kita tulisnya MA aja dikalikan dengan Q out 7 dibagi volumenya 100. Nah, kemudian di sini kita bisa keluarin 7/100-nya ya. 7/100 kita keluarkan jadi di sini tinggal 7/100 tinggal ini, berarti tinggal 10/7 dikurangi MA doang. 7/100-nya udah keluar ya ini. Jadi tinggal 10/7 dikurangi MA. Nah, terus 7/100 ini kita pindah ke depan. Ingat, karena perkalian kalau pindah ruas jadi pembagian ya, berarti ini jadi 100/7 dMA. Terus ini pindah ke bawah jadi 10/7 min MA tetap ya. dt-nya pindah ke atas jadi dt. Kemudian kedua ruas kita integralkan. Di sini karena kita ada angka bisa keluarin aja angkanya. Terus kenapa ini nggak bisa keluar ya? Karena ini masih dikurang MA. Ada ini satu kesatuan berarti nggak bisa dikeluarkan. Diintegralkan 100/7 tetap. Terus ini integral dMA per M 10/7 min MA karena ini diintegralkan dMA ketemu MA hasilnya tetap ini karena dia punya min-nya keluar. Nih, min-nya pindah ke sini. Integral dt apa? Ya T ditambah koefisien. Di sini aku simbolin B, kalau di sini juga koefisien aku simbolin A. Kemudian A ini kita pindah ke belakang jadi min A. Nah, ditambahin A ini kan koefisien atau angka ya. Berapapun angkanya ya pasti itu jadi koefisien, aku ganti jadi C. Oke, jadi ini hasil akhirnya min 100/7 dikali len 10/7 min MA sama dengan T per C. Lanjut, nah tadi kan. Kemudian dari sini tadi ya, min 100/7 kita pindah ke depan lagi. Jadi kan dibalik kalau pembagiannya. Yang awalnya min 100/7 kalau pindah luar jadi min 7/100. Ini tetap lennya. Nah, kemudian kita masukkan ini. Oke, ini kita pindah depan aja. Jadi ini min 7/100 dikali T plus C. Nah, di sini langsung kita ubah nih. Kita ubah ke eksponensial. Kalau kita ubah ke eksponensial berarti lennya kan hilang, tapi ruas sebelahnya jadi eksponensial. Jadi ini tinggal 10/7 dikurangi MA sama dengan eksponensial. Ini ya pangkatnya ini min 10/100T karena ini min 7/100 kali T ya, jadinya min 7/100T. Kemudian min 7/100 dikali C jadinya negatif 7C/100. Nah, ini masih eksponensial. Ingat, karena eksponensial ya, eksponensial C itu kan konstanta atau angka. Angka apapun pasti nanti jadinya juga tetap C, mau dibagi dikali tetap C kan ya. Nah, di sini eksponensial
ada C, kita ubah jadi M, jadi massa, M ya, ingat M. Atau disimbolin jadi, awalnya kan konstanta C, kita jadiin M sekarang. Ini tetap. Nah, kemudian kita udah dapat persamaannya ini, tapi di sini kita belum tahu nilai M. Terus kita lakukan untuk mencari nilai M, berarti kita gunakan T sama dengan 0, di mana MA0, masanya dalam kondisi diam tadi kan garamnya ada 8 kg. Kemudian dimasukkan langsung, jadi 10/7 dikurangi MA0 sama dengan E pangkat min 0,07 T dikali M. Ini tetap 10/7, 10/7 MA0 nya 8, terus T nya kita ganti 0. Berapa bilangnya dikali 0 kan pasti 0, jadinya E pangkat 0 dikali M. Kemudian ini 10/7 kita samakan, jadi ini jadi nanti 56/7, tinggal dikurangin jadinya negatif 46/7, E pangkat 0 kan itu 1, jadi nggak usah ditulis sama dengan M. Jadi kita sudah dapat nilai M nya, kita ubah persamaannya menjadi 10/7 dikurangi MA sama dengan M nya kita pindah ke sini jadi ini ya, M nya adalah min 46/7 dikali E nya adalah min 0,07 T. Atau kita bisa ubah persamaannya untuk menjadi MA, M nya kita pindah jadi positif, jadi ini pindah ke sana, mereka pindah ke sini, MA ke sana kan jadi positif, terus mereka ini pindah ke sini, ini 10/7 ya, ini pindah ke sini jadi plus 46/7, plus 46/7 dikali E min 0,07 T. Nah, karena sama-sama dibagi 7, kita satuin aja nih, jadi kayak gini, MA sama dengan 10 ditambah 46 kali E pangkat min 0,07 T per 7. Ini untuk persamaan pertama yang kita udah ketemu. Terus kita, ini persamaan kedua ya, mohon maaf. Kemudian kita gunain persamaan yang pertama, itu dengan rumusnya dia sama dengan DCA kali V per DT, Q in kali CA in kurangi Q out kali CA out plus QV, karena tanpa regenerasi pasti QV-nya 0. Kemudian kita tinggal masukin aja yang udah diketahui, DCA dikali V, V-nya tadi 100 per DT tetap Q in. Ya, Q in nya di sini 7. Terus CA in kita tadi udah cari 1/70. Oke, 1/70. Oh ya, di persamaan satu ini satuannya kaki per liter. Ini juga kaki per liter. Kemudian Q out ini 7 liter. Udah, CA out. Nah, CA out belum tahu, QV-nya 0. Nah, terus dari sini 7-nya kita keluarin, jadi tinggal 1/70 dikurangi CA out. Nah, terus ini 7-nya kita pindah ke bawah. Oh ya, ini sama ya kayak yang ini, dimana buat ini CA di dalam sama CA out itu pasti sama, makanya di sini CA sama dengan CA out. Oke. Selanjutnya 7-nya kita pindah terus jadi pembagian, jadi ini tetap DCA 100, 7-nya yang awalnya di kanan kita pindah ke kiri jadi pembagian, ini juga ikut jadi pembagian, terus DT-nya pindah ke kanan, jadinya perkalian atau tetap jadi DT. Sama kayak tadi, kalau di sini ada angka kita keluarin aja, D100/7, 100/7, DCA-nya tetap, ini juga tetap ya 1/70 min CA, ini min CA. DT. Nah, kemudian angkanya kita keluarin dan kita integralkan keduanya sama kayak tadi, diintegralin ini dapat 1/70 min CA, terus karena ada minnya keluar di sini jadi len ya, terus integral DT sama kayak tadi operasi di awal, hasilnya T plus B, terus di sini A sama B kita satuin jadi C. Kemudian len ini 1/70 min CA tetap ya, ini min 100/7 kita pindah ruas jadi perkalian, jadinya min 7/100, ini dibalik sama ya, karena ini len kita ubah ke eksponensial jadi 1/70 min CA sama dengan E pangkat min 0,07 T plus C. Nah, kita dapat ini 1/70 min CA sama dengan E pangkat min 0,07 T, ini min 0,07 kali C juga udah dikali, jadi ini karena ingat tadi konstanta, ya udah kita ubah aja jadi M. Kemudian kita dapat persamaan 1/70 min CA sama dengan E pangkat min 0,07 T dikalikan dengan M. Karena kita nggak tahu nilai M, kita cari nilai M dengan T sama dengan 0 dan CA. Ini ya, CA mula-mula itu tuh 0,1, CA dalam keadaan 0. Ini ya, mana nih CA dalam keadaan 0 di tabung reaksinya. Ini ya, di sini dalam waktu 0. Tadi kan kita bisa cari ini ya. Kita masukin data-datanya, jadi 1/70 kurangi 0,08 dikurangi. Nah, karena bilangan berapapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya 0, dikalikan M. Kemudian 1/70 kita samain jadi 8/100 ya, ini sama dengan ini karena 1 nggak usah ditulis M. Kita samakan penyebutnya jadi 700, berarti ini kita tinggal kali 10. Nah, 10 min 56/700 sama dengan M. Jadi berapa ini? Min 46/700 sama dengan M. Jadi bersamaan dapat ditulis menjadi 1/70 kurangi CA. M-nya udah ketemu tadi, min 46/700 dikali E pangkat min 0,07 T. Kita bisa pindah jadi CA-nya ke kanan, ini mereka pindah ke kiri. CA-nya jadi positif, terus 1/70 ditambah 46/700 E pangkat min 0,07 T. Nah, di sini ini kan masih CA nih ya. Ingat, CA itu kan sama dengan massa per volume. Berarti kita ubah aja CA-nya ini menjadi M. Kalau menjadi M, ya udah tulis aja CA massa per volume. CA jadi massa per volume, persamaannya ini masih tetap, ya kan?
Nah, terus karena ini pembagian kita pindah ke kanan jadi perkalian. Oke, jadi M sama dengan 170 tambah 46 per 700 E pangkat min 0,07 T dikalikan V volumenya. Ingat volumenya kan 100, ya udah kita masukin 100-nya kita masukin ke persamaan, jadinya 100 dikali per 70, berarti nolnya coret, berarti adalah 10 per 7, betul. Terus ini 46 per 700 kali 100, coret-coret tinggal 46 per 7, persamaannya ini. Nah, terus dapatlah persamaan pertamanya tadi adalah M sama dengan 10 ditambah 46 E min 0,07 T per 7. Dari persamaan 1 dan 2 didapatkan persamaan untuk mencari berat gram yang sama. Jadi dari persamaan yang awal tadi, ini dengan ini itu tuh sama, M sama dengan 10 per 46 epsilon min 0,07 T per 7. Jadi kita biar mudah kita pakai persamaan 1 dan 2, dibuktikan apakah menjadi persamaan yang sama. Padahal disuruh menggunakan dua persamaan kan. Nah, ini biar sederhana, biar cepat, biar ringkas. Jadi perhitungan selanjutnya kita hanya menggunakan satu rumus saja. Kemudian kita tinggal menjawab pertanyaan, pada waktu T 13 menit berapakah massa garam? Ya udah tinggal masukin T-nya jadi 13. Hasilnya akan menjadi 4,073 kg. Kemudian pertanyaannya, agar massa garam menjadi 0,00001 ya, butuh waktu berapa nih gitu, atau masanya bisa kita tuliskan menjadi 10 pangkat min 5. Nah, tinggal dimasukin. Nah, kemudian di sini nih permasalahannya, len negatif itu kan tidak bisa dioperasikan. Oke, berarti ini emang tidak mungkin masanya ini menjadi 10 pangkat min 5. Alasannya kenapa? Oke, ini alasannya adalah garam tidak mungkin mencapai 0,0001 kg dalam reaktor. Hal ini dikarenakan ada nilai Ki garam yang masuk 0,1 kg per menit, atau nah masanya tadi kan kita udah hitung nih, massa garam yang masuk itu adalah 10 per 7 kg. 10 per 7 kg itu kalau langsung dibagi hasilnya 1,428 kg. Jadi per menit itu pasti dalam reaktornya itu tuh kandungan garamnya adalah paling minimum atau paling sedikit 1,428 kg, tidak mungkin di bawahnya. Nah, itulah alasan mengapa tadi perhitungannya itu tidak bisa dilanjutkan. Ya, karena ya kadar garam minimal dalam reaktor adalah 1,428, di bawah itu tidak mungkin. Terus yang terakhir, berapakah nilai T jika massa garamnya 5 kg? Tinggal dimasukin 5, terus kita hitung, nanti dapat nilai T-nya adalah 8,723 menit. Sekian video kali ini. Memang videonya agak panjang ya. Kalau kalian ada yang kurang jelas atau bingung atau aku ada yang salah, kalian bisa komen aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.